Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama kami di Sahabat Matematika Channel. Channel yang keren buat Anda, karena konten-konten dalam Sahabat Matematika Channel adalah menyajikan pembelajaran yang dikupas secara jelas dan tuntas. Karena itu sungguh tepat ketika Anda bergabung dengan channel ini. Pada episode kali ini, Sahabat Matematika Channel akan melanjutkan pembahasan materi bangun segi empat, yaitu bangun belah ketupat. Namun sebelum lebih jauh Anda mengikuti pembelajaran di video ini, pastikan bahwa Anda telah mengikuti episode 1, 2, dan 3. Dikarenakan materi prasyarat yang akan kita gunakan untuk membahas soal-soal pada episode kali ini sudah kita sajikan di episode yang pertama. Kemudian juga sajian materi pada episode kedua dan ketiga akan sangat berkait dengan pembelajaran kita kali ini. Karena itu, siapkan diri Anda, hati Anda, dan pikiran Anda untuk fokus menyatu bersama kami dalam mengikuti pembelajaran ini dari awal hingga akhir dengan seksama. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita sajikan dan kita bagikan ini benar-benar memberikan kepahaman dan kemudahan buat Anda. Dan bila Anda merasakan manfaat dari video ini, silakan bagikan kepada yang lain. Insya Allah kesempatan beramal soleh, karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi sesama. Selengkapnya, mari kita ikuti pembelajaran materi ini dengan seksama. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi pembelajaran bangun datar segi empat untuk bagian yang keempat, yaitu belah ketupat. Perhatikan dengan seksama. Ada dua gambar belah ketupat dengan posisi yang berbeda. Sengaja kita tampilkan dua gambar dengan posisi yang berbeda supaya tidak ada kesan bahwa belah ketupat posisinya harus seperti gambar yang pertama. Gambar yang kedua ini pun termasuk belah ketupat. Kita mulai dari membahas sifat-sifat belah ketupat. Sifat yang pertama, sisi-sisi berhadapan sejajar dan semua sisinya sama panjang. AB sejajar dengan CD. Kemudian AD sejajar dengan BC. Keempat sisinya sama panjang sehingga AB sama dengan BC, sama dengan CD, sama dengan DA atau AD. Sifat yang kedua, sudut-sudut berhadapan sama besar. Perhatikan gambar. Sudut BAD maksudnya sudut A sama dengan sudut BCD maksudnya sudut C. Dan sudut ABC yaitu sudut B sama dengan sudut ADC yaitu sudut D. Sifat nomor 3. Diagonalnya saling berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Kalau pada jajar genjang
diagonalnya sekedar berpotongan di tengah-tengah, tidak ada keharusan tegak lurus. Sedangkan untuk belah ketupat, di samping berpotongan di tengah-tengah, dalam arti saling membagi dua sama panjang, juga saling tegak lurus. Yang dimaksud diagonalnya berpotongan di tengah-tengah atau saling membagi dua sama panjang adalah bahwa AO sama dengan OC dan BO sama dengan OD. Adapun yang dimaksud berpotongan tegak lurus adalah bahwa AC dan BD saling berpotongan di O dan menghasilkan 4 buah sudut siku-siku di titik potongnya, yaitu sudut AOB, sudut BOC, sudut COD, dan sudut DOA. Semuanya adalah sama, yaitu 90 derajat. Dari sifat-sifat tersebut maka dapat kita ambil pengertian tentang belah ketupat, bahwa belah ketupat adalah bangun datar segi 4 yang sisi-sisinya sama panjang dan sudut-sudut berhadapan sama besar. Oke? Ini tentang sifat-sifat belah ketupat. Di samping diagonal AC dan BD merupakan sumbu simetri, tapi untuk di SMP itu tidak menjadi tekanan. Yang kita tonjolkan adalah sifat-sifat yang nanti terkait dengan soal-soal di dalam ulangan yang dimungkinkan itu akan keluar. Kita lanjutkan. B. Menentukan luas belah ketupat. Perhatikan, kita punya 2 buah belah ketupat yang ukurannya sama, belah ketupat A dan B. Kemudian ini adalah merupakan diagonal yang pertama. Kita beri simbol D1. Dan untuk diagonal yang kedua kita beri simbol D2, karena belah ketupat memiliki 2 buah diagonal. Kita beri simbol D1 untuk diagonal pertama dan D2 untuk diagonal kedua. Selanjutnya, potong belah ketupat A menurut kedua garis diagonalnya. Kita potong menghasilkan 4 buah segitiga yang ukurannya sama. Kemudian gabungkan potongan-potongan tersebut ke belah ketupat B sehingga terbentuk bangun tertentu. Bangun apakah kiranya? Mari kita perhatikan dengan seksama. Ya, proses penggabungan sedang berlangsung. Iya, 4 potongan dari belah ketupat A sudah bergabung dengan belah ketupat B dan menghasilkan sebuah bangun baru. Berbentuk apa gabungan 2 belah ketupat itu? Berbentuk apa? Iya, berbentuk persegi panjang. Bagus. Nah, sekarang perhatikan persegi panjang yang baru saja kita dapatkan ini tadi, bahwa dia dibentuk oleh 2 buah belah ketupat yang ukurannya sama, sehingga rumus luas belah ketupat dapat kita turunkan dengan pendekatan luas persegi panjang.
Jika luas belah ketupat ini kita turunkan dengan pendekatan luas persegi panjang, maka terdapat hubungan bahwa luas belah ketupat sama dengan setengah dikali luas persegi panjang. Mengapa setengah dikali luas persegi panjang? Persegi panjang ini tadi dibentuk oleh dua buah belah ketupat, yang mana persegi panjang ini berukuran panjangnya adalah D1, kita pandang sebagai P, dan lebarnya D2 kita pandang sebagai L. Luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Kalau setengah dikali luas persegi panjang, maka setengah dikali P dikali L sama dengan setengah dikali D1 sebagai P dikali D2 sebagai L. Dengan demikian kita dapatkan rumus luas belah ketupat, yaitu luas belah ketupat sama dengan setengah dikali D1 dikali D2, atau luas sama dengan D1 dikali D2 per 2. Nah, silakan Anda familiar menggunakan yang mana, yang Anda merasa nyaman silakan Anda pakai. Baik, kita lanjutkan. C. Keliling belah ketupat. Perhatikan gambar. Berdasarkan sifat belah ketupat, keempat sisinya adalah sama. Sedangkan keliling dari suatu bangun adalah jumlah dari seluruh sisinya. Dengan demikian, keliling belah ketupat kita dapatkan dengan cara menjumlahkan keempat sisi dari belah ketupat yang masing-masing sisinya berukuran S. Maka K sama dengan S ditambah S ditambah S ditambah S. Berdasarkan definisi perkalian bahwa penjumlahan 4 suku berulang dengan suku-suku yang sama dapat dinyatakan sebagai bentuk perkalian 4 kali S atau 4S. Dengan demikian, keliling belah ketupat dirumuskan K sama dengan 4 dikali S atau K sama dengan 4S. Sekali lagi, prinsip keliling bangun itu kita cukup menjumlahkan semua sisi dari bangun itu, sehingga sangat mudah untuk dihafalkan. Tidak hafal pun, asal kita paham bangunnya, paham sifat-sifatnya, kita akan bisa untuk menentukan keliling dari suatu bangun. Baik, sekarang kita berikan contoh soal. Contoh soal nomor 1. Belah ketupat ABCD diketahui AC 32 cm dan BD 24 cm. Tentukan A. Luas belah ketupat tersebut, B. Keliling belah ketupat tersebut. Penyelesaian. Untuk menentukan luas belah ketupat, syaratnya harus sudah diketahui ukuran kedua diagonalnya. Di sini diagonal AC sudah diketahui, yaitu 32 cm, dan diagonal BD 24 cm. Sehingga untuk menentukan luas belah ketupat bisa langsung kita gunakan rumus luas sama dengan D1 dikali D2 per 2. D1 adalah 32 dan D2 nya adalah 24. Kita substitusikan sehingga hasilnya adalah 24
dibagi 2, 12. 32 dikali 12 sama dengan 384. Dengan demikian luas belah ketupat adalah 384 cm persegi. Berikutnya B, keliling belah ketupat. Di sini yang diketahui adalah kedua diagonal, sedangkan keliling adalah jumlah dari ukuran sisi-sisinya. Berarti kita harus menentukan terlebih dahulu ukuran sisi-sisinya. Kita gambar supaya lebih mudah. Nah, AC adalah 32 dan BD adalah 24. Berdasarkan sifat-sifat belah ketupat, salah satu dari sifat belah ketupat mengatakan bahwa kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus di tengah-tengah. Berpotongan di tengah-tengah berarti OC adalah setengah dari AC. Kalau AC 32, maka OC 16. Demikian juga OD adalah setengah dari BD, sedangkan BD 24, sehingga OD 12. Di samping itu, kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus sehingga membentuk sudut siku-siku. Maka kita dapatkan segitiga DOC adalah merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di O. Di A persepsi pada pembahasan bangun segi empat bagian yang pertama, yaitu episode pembahasan persegi panjang, sudah kita sampaikan materi prasyarat sebagai apersepsi, yaitu teorema Pitagoras. Maka dalam soal seperti ini, teorema Pitagoras akan ikut berperan di dalamnya untuk memecahkan persoalan dalam masalah ini. Sekarang kita fokus ke segitiga DOC yang merupakan segitiga siku-siku dengan sudut siku-siku di O. DC adalah sisi miring karena DC berada di depan sudut siku-siku. DO dan CO adalah sisi siku-siku karena keduanya mengapit sudut siku-siku. Untuk menghitung keliling, kita harus mencari terlebih dahulu berapa ukuran sisinya. Dalam hal ini, karena keempat sisinya adalah berukuran sama, cukup diwakili salah satu sisi yang harus kita cari. Kita ambil sisi DC. Dengan menggunakan teorema Pitagoras, karena DC adalah sisi miring, maka kita gunakan hubungan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, yaitu DC kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat sama dengan 144 ditambah 256 sama dengan 400. DC kuadrat sama dengan 400, maka panjang DC adalah akar kuadrat dari 400, yaitu 20. Maksudnya 20 cm. Berarti DA, AB, dan BC juga 20 cm. Dengan demikian kita bisa langsung menghitung kelilingnya, yaitu keliling adalah sama dengan 4 dikali DC sama dengan 4 dikali 20 sama dengan 80. Jadi keliling dari belah ketupat adalah 80 cm. Ya, maka pastikan bahwa Anda mengikuti pembelajaran materi segi empat ini dari episode yang pertama, dikarenakan apersepsinya ada di video
episode yang pertama pada pembahasan submateri persegi panjang. Contoh nomor 2. Suatu belah ketupat luasnya 96 cm persegi. Panjang salah satu diagonalnya 16 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah titik. Penyelesaian. Perhatikan, di sini diketahui luas dan salah satu diagonal. Sedangkan keliling membutuhkan ukuran sisi dari belah ketupat. Untuk bisa menghitung sisi dari belah ketupat, kita harus tahu ukuran kedua diagonalnya. Sementara di sini yang diketahui baru satu diagonal. Maka kita harus menghitung terlebih dahulu berapa ukuran diagonal yang belum diketahui dengan memanfaatkan kata kunci luasnya 96 cm persegi. Ini sebagai kata kunci karena dia sudah diketahui. Dengan demikian, untuk menentukan nilai D2, kita menggunakan rumus luas karena dia sebagai kata kunci. Luas belah ketupat sama dengan D1 dikali D2 per 2. Nilai-nilai yang sudah diketahui kita substitusikan. Luasnya adalah 96 sama dengan D1-nya 16 dikali D2-nya yang kita cari per 2. 16 dibagi 2 adalah 8, sehingga 96 sama dengan 8 D2. D2 kita hitung dengan cara membagi 96 dengan 8, sehingga D2 sama dengan 12. Nah, sekarang ukuran diagonal belah ketupat telah lengkap diketahui ukurannya, yaitu bahwa D1 16 cm dan D2 12 cm. Maka kita bisa menghitung ukuran sisi dari belah ketupat sebagai syarat untuk bisa menghitung keliling belah ketupat. Perhatikan gambar. Diagonal 1 16 cm. Diagonal berpotongan di tengah-tengah, sehingga separuh dari 16 cm adalah 8 cm. Kemudian D2 adalah 12, separuh dari D2 adalah 6. Sekarang kita fokus ke segitiga DOC seperti contoh soal sebelumnya. Kita gunakan teorema Pythagoras bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain, yaitu DC kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat, DC kuadrat sama dengan 64 ditambah 36, DC kuadrat sama dengan 100. Sehingga DC adalah akar kuadrat dari 100 sama dengan 10. DC merupakan salah satu dari sisi belah ketupat yang nilainya sudah diketahui, yaitu 10 dalam arti 10 cm. Sedangkan keempat sisinya sama. Dengan demikian, keliling belah ketupat adalah 4 dikali DC sama dengan 4 dikali 10, hasilnya 40. Jadi kelilingnya adalah 40 cm. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, bagus. Kalau begitu kita berikan contoh berikutnya, yaitu contoh 3. Keliling suatu belah ketupat 52 cm. Panjang salah satu diagonalnya adalah 24 cm. Maka luas belah ketupat tersebut adalah titik. Penyelesaian.
diketahui keliling belah ketupat dan salah satu diagonalnya. Ditanyakan luas. Untuk bisa menghitung luas belah ketupat, kita harus sudah memiliki ukuran dari dua diagonalnya. Sementara yang diketahui di sini baru satu diagonal. Berarti tugas kita adalah menghitung diagonal yang lain. Sekarang kita tentukan berapa nilai D2. Kita gambar supaya lebih komunikatif. Keliling belah ketupat 52 cm. Kita tahu bahwa keliling belah ketupat dirumuskan K sama dengan 4 kali S. Kalau K-nya atau kelilingnya sudah diketahui 52 cm, maka untuk mendapatkan nilai S atau ukuran sisi adalah dengan cara membagi 52 dengan 4. Hasilnya adalah 13 cm. 13 cm adalah ukuran sisi, kita pasang di DC. Kemudian salah satu diagonalnya 24 cm. Kita anggap yang 24 cm adalah AC, sehingga OC adalah setengah dari AC, setengah dari 24 adalah 12. Kita akan menghitung nilai D2, yaitu panjang BD. Untuk bisa menghitung panjang BD, kita harus menghitung terlebih dahulu panjang DO. Kita tidak bisa menghitung panjang BD secara langsung. Kita hitung dulu panjang DO dengan menggunakan segitiga siku-siku DOC. Dalam hal ini, yang akan kita cari DO merupakan ukuran sisi siku-siku dari segitiga DOC. Sehingga untuk menghitung panjang DO, kita gunakan DO kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Kuadrat sisi siku-siku yang ditanyakan sama dengan kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi siku-siku yang lain. Kita hitung. DO kuadrat sama dengan 169 dikurangi 144. DO kuadrat sama dengan 25. Sehingga DO adalah akar kuadrat dari 25 sama dengan 5. Sekarang DO sudah kita dapatkan ukurannya, yaitu 5 cm. Kalau DO 5 cm, maka DB atau BD adalah 2 kalinya, dikarenakan DO setengah DB, maka DB 2 kali DO. Jadi D2 atau BD adalah 2 dikali 5 sama dengan 10 cm. Nah, sekarang kita telah memiliki ukuran diagonal-diagonal dari belah ketupat, yaitu diagonal pertama adalah 24 cm dan diagonal kedua adalah 10 cm. Maka dengan mudah kita bisa menghitung berapa luas belah ketupat, yaitu luas sama dengan D1 dikali D2 per 2 sama dengan 24 dikali 10 per 2 sama dengan 12 dikali 10. 24 nya dibagi 2 hasilnya 12, maka luasnya adalah 120. Jadi luas belah ketupat adalah 120 cm persegi. Bagaimana? Cukup jelas untuk dipahami?
Oke, asalkan Anda mengikuti dengan dilandasi hati yang ikhlas, penuh kesungguhan, insya Allah Anda akan diberi kemudahan untuk memahaminya.